Selamat datang di podcast Jawa NU Cok. Cok. Oke. Podcast Janco. Hari ini, Kita bahas apa lagi nih, Jaw? minggu ini kita akan membahas hal yang sudah pernah kita lalui di masa lalu. Dan gue masih berlangsung. Kalau gue dan kemungkinan di masa depan. Amin. Yaitu kita ngobrolin kehidupan di luar Indonesia. Kehidupan di luar negeri lah ya. Ya, di luar negeri. Ya sebenarnya sih kita masih terbatas ya. Gue cuma di Australia, lu di Europe ya. Di Eropa, di Prancis, Oke. France. Tapi sayangnya gue tuh waktu itu gue nggak Berapa lama lo di French? 6 bulan, cuman 6 bulan. 6 bulan lebih dikit lah ya. Cuman Oke. gue nggak mendalami bahasa Prancis. Gue padahal gue kalau dengar orang ngomong bahasa Prancis tuh gue suka loh sebetulnya. Suka apa berasa ngerti? Suka suaranya. Suka suaranya, oke. Oke, terus kita mulai aja lah ya. Selama lo 6 bulan nih, apa sih pengalaman paling berkesan lo di Berkesan. Prancis? Iya, Apa ya? pasti ada dong. Misalnya Sebetulnya, nah itu kan gue waktu itu ada sisi wah ini gue itu kalau tipe cewek luar Indonesia itu gue suka cuman dua itu, Inggris sama Prancis. ini kita bahas kehidupan apa kehidupan cewek nih? Enggak. Ya nggak apa-apa, lanjut. Ya pokoknya gitu kan. Pokoknya orang Prancis itu terkenal cantik, tapi ada sisi liarnya, Oh, oke. ya kan? Tapi kalau orang Inggris itu cantiknya itu cantik kayak royal blood gitu loh. Tahu nggak sih? Oke, posh itu lah ya. Hah? Posh. Post syndrome. Oh. Elegan. Elegan gitu, lebih ada elegannya gitu. Oke. Kalau gue tuh ngeliatnya tuh kayak gitu. Oke, tapi pengalaman lo paling berkesan di sana apa? Apa lo pernah keliling Eropa atau apa? Ya Terus lihat- jelas pas di sana gue keliling-keliling ya, dan mengubah banyak perspektif sih. apa gitu? Maksudnya kadang kan kita itu karena kita itu bangsa yang sering digaung-gaungkan bahwa kita tuh dijajah, jadi mentalitas itu kita kalau sama orang asing itu kita mengagungkan mereka. Padahal ya misalnya dalam hal ini pintar ya orang barat tuh gitu, membuat contoh gitu. Padahal sebetulnya orang Indonesia nggak jauh-jauh banget gitu. Setuju gua. Gitu. Setuju. Mereka juga ada yang norak, ada yang tolol gitu, itu juga ada sih sebetulnya. Yang blon juga banyak ya. Heeh. Apalagi waktu karena gue di situ buat sekolah ya, buat studi ya, orang-orang dan mereka kan karena kumpulannya itu semua dari mancanegara, nggak cuma dari Eropa doang, tapi dari India, dari Cina, terus dari Kanada, Amerika Selatan, Amerika gitu. Nah, apalagi yang dari Amerika Selatan ya, itu kelihatan banget tuh jomblangnya tuh sama orang-orang Eropa. Jomplang banget. Cuman mereka jadi lebih akrab karena mereka punya kesamaan bahasa dan mereka kan emang orang yang kayak apa ya? Yang emang karena ekspedisi terus akhirnya menetap di sana, akhirnya mereka beranak pinak kayak gitulah. Jadi punya kesamaan punya kesamaan budaya, hampir punya kesamaan budaya dan sebagainya kayak gitu. Jadi mereka lebih gampang ngeklop gitu. Sama orang misalnya orang Argentina sama orang Spain gitu. Itu kan gampang. Terus orang mana lagi? Brazil gitu, yang dari Brazil sama teman-teman yang dari Portugis karena kesamaan bahasa. Kayak gitu-gitu. Terus orang Kanada yang pakai bahasa Perancis itu sama orang Perancisnya gitu. Itu jadi kayak gitu. Mereka lebih gampang itu. Tapi kalau masalah pinter enggaknya kayaknya
relatif lah ya. relatif gitu. Nggak semua orang kulit putih itu pintar kan. Betul. Tapi untuk masalah etos kerja, orang India sama orang Cina itu etos kerjanya tinggi tuh untuk belajar, untuk ngerti. Apalagi orang Cina ya, orang Cina itu dari negara Cina ya, mereka itu dikirim dari berbagai kota, dari Shanghai, dari Tianjin, dari Guangzhou, dari Beijing gitu. Mereka punya keterbatasan sebetulnya untuk, karena kampus yang gue tempatin itu punya kampus juga di sana, dan mereka kerjasama dan punya kampus juga di sana. Mereka punya keterbatasan tuh dalam bahasa Inggris sebetulnya. Tapi Apalagi mereka bahasa Perancis. tapi gue salut dengan orang-orang India ya terutama ya, mereka punya can do attitude pokoknya. Dan Cina juga banyak sih yang punya can do attitude, jadi lo bisa nggak bisa semuanya. Iya, punya kemauan gitu. Kemauan, Eagernya tuh tinggi gitu. Iya, tapi can do attitude walaupun mereka kayak belum mengerti gitu ya, lu pasti tanya lo bisa nggak, bisa, mereka selalu bilang bisa aja. Gila orang-orangnya. Iya, itu yang ini. Walaupun pas di dormitory itu antara orang Cina sama orang India itu Selalu clash ya. selalu berantem. Iya. Jadi pas di kan communal kitchen gitu ya. Jadi kadang orang India masak nih, masaknya kan karena banyak bumbu-bumbu itu, rempah-rempah menyengat banget kan. Orang Cina tuh kadang suka ngomong, kalau udah orang Indianya pergi ngomong, ih ini masakannya kayak gini nih, bau kayak gini kadang. Nah orang Cina itu kadang jorok tuh masalah dishwash itu bersihin piring gitu tuh, jadi suka berantakan gitu. Nah orang-orang ini jorok nih, orang-orang Cina itu kayak gitu, sering berantem gitu. Oke. Dan saling ngomongin di belakang gitu, nggak ngomong di depan. Beda dengan orang bule ya, benar-benar langsung dikonfront orang-orang kulit putih. Nggak juga sih, teman-teman gue yang orang bule yang ada di situ, orang yang ada di situ orang mana aja, Jerman, orang Amerika Selatan. Kadang ini siapa sih ini. Sekarang mereka ngomongin ini orang Cina nih sama orang India nih, bikin ini aja nih, bikin apa namanya, airnya tuh nggak bisa ngalir gitu, atau kompornya jadi rusak kayak gitu. Oke. Yang Kayak gitu. biasanya sih ya, pengalaman gua di tempat kerja, orang kulit putih tuh lebih apa ya, langsung direct, nggak bertele-tele. Gua maunya seperti ini. Nah, beda dengan mungkin yang dari Asia ataupun dari Indonesia, ada basa-basinya dulu, ada pembukaannya dulu, baru ngomongin maksudnya. Maksudnya juga kadang-kadang ngomongin A tapi belok-belok dulu, nggak langsung direct gitu loh. Kalau orang kulit putih biasanya dia langsung direct, gue pengennya seperti ini. Mostly ya. Dan pengalaman gue kerja juga sebelumnya, karena gue di Indonesia juga kan kerja di 2 multinational company, yang satu punya Belanda, satu lagi punya Malaysia. Nah itu kontras banget bedanya. Yang punya Belanda itu semuanya direct semuanya, apalagi orang-orang Belanda tuh terkenal direct. Kalau udah ngomong ya harus kuat-kuat apa ya, kuat-kuat mental. Kalau belum kena, belum deket-deket amat, mereka ngomongnya as it is. Ya berbeda sama yang di Malaysia. Malaysia ada drama-dramanya juga kan, mereka juga kita masih serumpun lah ya, masih sama ini apanya, culture-nya. Tapi mereka lebih, menurut gue sih lebih firm dalam berkomunikasi. Kita menurut gue masih suka bertele-tele dan masih ada rasa sungkan, gak enak. Nah kan gue sempat nanya juga kan, kalau mereka itu kalau masalah hubungan sama relationship itu, pakai ini aja tuh. Relationship itu duduk aja. Relationship itu tuh gimana gitu? Mereka itu to the point, maksudnya langsung gitu. Nah kalau orang-orang Inggris itu nggak, rada ada bedanya tuh sama orang Amerika kalau dalam hal approach cewek tuh. Menurut mereka, orang Amerika tuh kayak langsung gitu. Kalau orang Inggris itu masih ada, tunggu dulu nih, kita kayak pengenalan dulu, nggak
kok ini banget sih, nggak apa namanya tuh, kampungan banget sih gitu kalau langsung spontan gitu. Ya 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 ya. Tapi sisanya temen gua orang mana lagi ya, orang Norway. Nah orang Norway itu yang gue bingung tuh, dia, nah teman gue orang Norway itu anaknya udah 2 itu, tapi umurannya masih umurnya di bawah gue, masih 20-an tuh. Anaknya udah 2, udah gede. Satu 7 tahun kalau nggak salah, satu 5 tahun. Terus dia pergi untuk sekolah. Terus sebelum dia ikut sekolah ini, pertukaran pelajar ini, dia jalan-jalan gitu sama pacarnya di mana namanya, Eropa, di Brazil. Dia ketemu di sana. Terus habis gitu akhirnya balik. Nah pacarnya itu orang Jerman. Balik terus sewa satu apartemen. Terus habis gitu untuk menghemat itu uangnya itu, dia nggak jajan tapi bikin makanan sendiri gitu. Gue mikir ini orang kerjanya apa ya, dia gimana ya. Terus gue nanya kan, emang populasi di sana itu berapa di Norway itu. Ternyata waktu itu ya lebih kecil daripada, pokoknya di bawah 10 juta aja, masih banyak kan Jakarta. Gue bilang ya Allah, itu mah satu Jakarta. Gue bilang Satu provinsi doang ya di Indonesia ya. satu kota doang, di sana satu negara gitu. Terus apalagi yang bedain ya, imigran. Kalau di Prancis tuh banyak imigran, anarkis. Jadi selama gua di sana, kalau misalnya udah ada yang didemoin, dan hampir tiap minggu itu ada demo biasanya. Selama gua di sana ya, selama 6 bulan lebih itu ada demo. Dan kalau udah ada demo, semua alat transportasi umum itu berhenti. Terus bakar-bakaran, lempar-lemparan, kayak gitulah ya. Kalau kata mereka emang sering kan di Prancis itu demo-demo. Iya, nah demonya mereka emang kayak gitu. Maksudnya emang dari sejarahnya emang kayak gitu, jadi nggak usah kaget gitu. Oke, berarti memang dari dulu udah selalu demo kayak gitu ya? Dari dulu tuh Prancis tuh kayak gitu. Nah kalau di Australia nih enaknya kayaknya gue belum pernah lihat orang demo di sana. Kalaupun protes tertib banget sih protesnya. Apa karena rules-nya? Apa karena rules-nya? Enggak. Di Australia tuh mereka kan punya satu state khusus. Jadi Australian Capital Territory atau ACT itu ada state khusus di dalam state ya. Jadi ACT itu berlokasi di dalam New South Wales. Jadi ada satu tempat itu ACT yang jadi ibu kotanya Australia, Canberra. Nah, jadi semua pusat pemerintahan politik itu di sana. Jadi kalaupun ada demo, paling di ACT itulah. Nggak ada di kota-kota lainnya. Di kota-kota lainnya paling kalaupun ada demo di kota-kota besar paling yang punya exposure media yang lumayan, misal mungkin Melbourne ataupun Sydney. Tapi untuk masalah politis biasanya ke ACT atau Canberra. Dan kayaknya gue selama di sana belum pernah jarang banget dengar berita demo. ACT itu korupsi ya kan? Dia bukan ACT suka ngirim-ngirim itu kan? Bukan, beda Pak. ACT kan? Beda. Yang Abdur itu kan? Bukan. Ini bukan ACT yang itu lain cerita ya. Ini ACT, Australia Capital Territory. Nah, jadi menurut gue sih di Australia itu lebih stabil politiknya dibandingkan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kemarin gue balik ya udah ada demo lagi di depan Istana Negara gara-gara UU Ciptaker. Kalau di Indonesia, tapi dari sejarahnya, gue tanya, perbedaan paling kontras di Indonesia dengan di luar negeri, kayak misalnya
disiplin dalam ngantri. Kontras banget ya? Di Indonesia tuh bisa orang ngantri sebetulnya. Bisa, tapi pas gua nih yang baru 11 bulan tinggal di Australia, dengan pengalaman gue cuma 11 bulan tinggal di Australia, pas masuk ke Indonesia, gua mulai masuk ke naik public transport aja lah. Kan di mana kalau di luar negeri tuh lo harus mendahulukan orang yang mau keluar kan. Tapi di Indonesia orang belum keluar dia langsung masuk. Gue tuh kayak Sampai gemes sekarang gitu. emang? Gue gemes gitu. Ih, kan Tapi kalau sekarang udah berubah deh. enggak, masih tetap banyak, dan itu tuh kayak biarin dulu, kayak orangnya keluar juga, itu juga nggak bakal lu juga masih ada kesempatan untuk masuk kok. Menurut gua, apalagi bukan peak hours ya, bukan rush hour ya. Ini kayak jam-jam di luar jam kerja, gua jam 10, jam 12 gitu, jam 10, jam 11-an gitu kan. Kalau rush hour ya mungkin wajar, tapi kalau jam biasa, come on. Dan kayak misalnya di eskalator gitu kan, kalau luar negeri pasti ada orang tuh yang berdiri, kalau misalnya mau nyantai ataupun nggak bergerak, dia ngambil yang di kiri kan. Nah, yang di kanan Karena tuh itu untuk soalnya mendahului. diterapin di semuanya. Kalau Ya. kalau kita naik di stasiun MRT, mereka udah paham tuh. Udah paham, tapi kan ada Jadi- juga yang nggak paham. Gue kemarin ke sana pas ke naik MRT, ya ampun, Bu, pengen ngomong sebenarnya, Bu, kalau mau diem di kiri, jangan di kanan. Kan gue kelihatan kayak sama aja dong. Kalau tapi kok selama gua naik MRT ya, kalau misalnya gua naik MRT ya, itu gua ngerasa udah berubah Ya, jauh better. daripada dulu. better. Kalau di Eropa dalam hal Budaya itu kalau ngantri sih mereka. Cuman kalau orang Prancis tuh banyak yang gua tahu ya, mereka tuh suka komplain gitu. Komplain aja kerjaannya komplain. Padahal menurut yang gua tahu hari liburnya mereka tuh paling banyak. Oh, Gitu. iyalah, libur paling banyak orang demo. Udah tadi kepot. Nah, terus ya kayak gitu. Kalau misalnya di Eropa kayaknya ngantri deh. Nah, maksudnya apa-apa masih terstruktur gitu. Jelas gitu. Walaupun suka ini ya. Karena di sana kan kalau karena gue di Marseille, jadi mereka tuh lebih banyak imigrannya juga. Oke. Sama ini, lo selama di Eropa udah pernah Euro trip dong, ya kan? Pakai mobil kan, nyetir sendiri kan? Itu di Inggris. Di Inggris. Yang waktu ke Italia enggak? Enggak, gue naik transportasi umum. Gue naik itu terus. Oke. Berarti selama di Inggris lo bawa mobil sendiri kan ya? Tuh, kalau di Inggris itu gue kan gue lebih berani di Inggris karena kan sama-sama setir kanan tuh. Terus waktu itu dari mana ya? Yang lo telepon gue tiba-tiba. Dari Gua Cambridge ke Liverpool. Iya. Iya, Sialan nih, orang udah ke Liverpool. Gua yang pengen ke Liverpool, nggak bisa. Dari Liverpool buat nonton Liverpool Chelsea ya kan. Waktu itu seri kalau nggak salah. Iya, seri. Dan itu waktu itu Conte waktu itu pelatih ya, Conte. Gua yang mau nonton Liverpool, mimpi gua itu ke Anfield. Nah, itu lo ngedriving di Inggris sama di Indonesia gimana pengalaman lo? Kalau gua selama di Australia ya, Karena mereka nggak ada motor. nggak ada motor ya. Nggak ada motor. iya. Itu kayak awal gue pindah Jakarta di 2000-an gitu kan, itu motor nggak sebanyak itu ya. Nggak sebanyak sekarang lah ya. Nggak banyak sekarang. Terus jalan itu kalau misalnya udah masuk Sudirman tuh udah kayak motor kan di pinggir semua itu, udah jangan enak lambat. gitu. Nah, waktu di sana pun karena gue perjalanannya itu luar kota, dari
dari Cambridge ke Liverpool. Jadi itu kayak keluar kota gitu. Dan di sana udah mulai banyak wall charging Oh, untuk mobil listrik. untuk mobil Oh, oke. listrik. Itu tahun berapa lu? 2018. 2018 ya. Nah, dan gue berpikir bahwa wah kalau kita punya duit banyak sekali, kalau kita invest di sini, walaupun nanti manennya mungkin 20 tahun lagi ya, 15-20 tahun lagi, tapi oke lah gitu untuk naruh di sepanjang tol Trans Jawa bagian utara atau bagian selatan gitu tuh. Wah, Oke. duit. Nah, gua yang paling kontras pas nyetir di Australia itu adalah semua orang teratur banget nyetirnya. Jadi kalau jalur kanan itu benar-benar dipakai untuk mendahului. Jadi nggak ada mobil yang stay di kanan, semua di kiri. Habis mendahului ke kanan, balik lagi ke kiri. Jadi itu beda banget. Dan di Australia itu banyak bunderan ya, karena yang desain juga kan orang-orang yang Eropa yang Ya, migran karena ke masih Australia. orang Inggris kan. Mm-mm. Di Inggris juga gitu tuh. Banyaknya nyebutnya apa sih? Roundabout. Roundabout. Iya, banyak bunderan. Nah, kalau di bunderan tuh semuanya rapi banget. Bener-bener lo harus mendahulukan mobil yang ada di kanan lo. Kalau kanan lo kosong, lo baru boleh masuk. Itu tuh gue cuman gila ya, kapan Indonesia bisa kayak gini ya? Kalau kita mah boro-boro ada mobil kanan, oh masih jauh mobil kanannya, langsung aja masuk. Itu masalah ini sih, gue nggak tahu ya gimana cara mereka memiliki SIM ya. Cuman attitude berkendaranya itu yang beda itu. Nah, kalau di luar negeri, sepengetahuan gua, kalau lo melanggar aturan, lo punya poin. Nanti poin lo akan dikurangin. Hamba dia nggak bisa punya SIM lagi kan? Iya. Jadi, once poin lo habis, lo nggak boleh nyetir. Di suspend mungkin 6 bulan. Kalau parah, kalau pelanggaran udah 2 kali habis, poin lo bisa 1 tahun. Ataupun bisa diambil selamanya. Nah, jadi kalau di Indonesia kan kita selalu bawa KTP ya sebagai identitas pengenal kita. Nah, kalau di luar negeri itu kayak di Australia, SIM itu super sakti. Jadi kalau lo mau pindah ke Australia, mending buru-buru bikin SIM. Karena itu bisa dipakai untuk apa aja. Dan mereka akan selalu nanya, registration lo, driver license lo mana untuk registration? Pasti mereka akan selalu nanya itu. Itu sebagai identitas utama di sana. Kalau nggak punya SIM? Kalau nggak punya SIM, lo boleh pakai kartu yang lain, yang misalnya lo punya Medicare ataupun kartu yang lain lah. Paspor nggak berguna? Paspor berguna. Tapi lebih sering ditanya adalah SIM, driver license, dan itu esensial menurut gua. Jadi kalau lo mau pindah ke Australia, gua saranin buru-buru ambil SIM. Emang gampang? Orang asing gampang. punya SIM di sana? Gampang. Lo nanti tinggal ke service, pokoknya setiap state itu punya SIM-nya masing-masing. Jadi kalau lo misalnya ke New South Wales, ya lo ke service bukan service center sih, service New South Wales. Service New South Wales, lo bikin SIM. Untuk SIM Indonesia, tergantung kalau misalnya lo nyetir lo punya SIM itu lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, lo akan langsung dikasih full license. Kalaupun lo baru misalnya SIM kita kan berlaku 5 tahun, mungkin baru perpanjang, dan pas baru perpanjang lo ke Australia, ya pasti lo akan dikasih bukan SIM yang full, lo dikasih yang SIM provisi. Ya masa percobaan, probation. Dan Australia setir kanan juga kan? Australia setir kanan juga. Dan walaupun lo udah punya SIM Indonesia, lo akan tetap dites. Jadi ada tes tertulis sama tes di lapangan. Jadi tes tertulisnya tuh udah pakai komputer. Lo bisa yang ditanyain biasanya apa itu? Rules and regulation. Maksudnya? Misalnya cara berkendara. Kalau misalnya ada mobil dari depan lo mau belok, apa yang lo harus lakukan? Apakah lo harus berhenti ataupun lurus? Apakah itu boleh atau enggak? Terus kalau lo ditanda ini artinya tanda apa? Nah, lebih seperti itu sih. Ada juga nanti lo bisa install aplikasinya untuk belajar untuk ujian ini, persiapan untuk ujian mengemudi. Nanti kalau udah lolos itu,
lo baru ujian tes tuh sama orangnya, nanti instrukturnya ngasih arahan misalnya lo harus belok ke kanan. Nah di kita tuh kan kalau orang mau belok jarang banget ya ngelihat ketiga poin. Jadi kalau di sana lo sebelum belok lo harus ngelihat spion kanan lo, terus kaca spion tengah, sama jendela kiri lo, blind spotnya. Lo harus melakukan itu. Nggak ngelakuin itu bisa langsung gagal, coy. Spion kanan, tengah, sama blind spot lo. blind spot. Kalau lo nggak ngelakuin itu, kelihatan sama instrukturnya, bisa dibuat gagal. Jadi pertama kali gue kesana lihat istri gue nyetir, ngapain sih lo kayak gitu? Ini tuh regulation wajib. Gue bercanda kan, gue kira canda nih, masa sih kayak gitu, ribet banget. Tapi itu ketika itu kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu kan? Nggak. Nah tapi gue dapat ilmu itu sebetulnya itu jauh sebelum pas gue belajar waktu SD itu. Iya, tapi kan di Indonesia kan jarang banget orang yang melakukan itu. Iya, tapi gue ngelakuin itu karena diajarinnya kayak gitu. Ya, mungkin yang ngajarin lo pernah di luar negeri. Enggak kan, diajarin sama nyokap sama bokap sama tante Ana. Maksudnya karena gue tahu kalau misalnya ini lihat kanan kiri sama belakang, karena kalau ini kan nggak tahu, jadi pasti harus noleh ke sana karena mungkin either itu motor atau mobil yang udah nggak kena sama mobil gitu. Iya. Itu pasti waktu itu diajarinnya gitu, lihat ini gitu. Jadi gua tahu gitu. Iya. Karena kan orang tua gua kan nyetir dari SD semua ya. Ya, gua kan tumbuh besar kebetulan sama bokap gua yang selalu balap-balapan sama supir Sudaco di Medan kan. Jadi bokap gue boro-boro pernah melakukan itu. Makanya pas gue lihat sini, gila ya ribet banget sebenarnya itu sini. Masa gara-gara itu doang nggak lulus? Terus apa lagi? Selain nyetir ya. Ya mata uang kita lah. Pertama kali gue keluar negeri itu pas mau belanja kan, kok cuman murah ya $2. Tapi pas gue ingat konversi, oh iya mahal juga, tapi ini 20.000. Di Indonesia ini cuman berapa? Nah gue masih sering tuh kayak gitu, selalu mengkonversi. Akhirnya nggak jadi beli. Tapi semenjak pindah ke sana kan, gue ya pindah ke sana dan gue bekerja sana, mendapatkan penghasilan di sana. Pas pulang ke Indonesia melakukan hal yang sebaliknya kan, murah banget. Lebih itu sih yang ya itu karena kita dari sisi penghasilan. Lo waktu ke sana lo kan nggak kerja di sana kan? Iya, nggak kerja di sana, cuman gua akhirnya kalau kan gua nanya tuh penghasilan di sini tuh berapa sih gitu, sekitar 4.000 euro tapi dipotong setengah jadi sekitar 2.000. Nah kalau kan gue nanya sewa itu 400 sampai 500 euro kan per bulan. Berarti kan itu 25% dari biaya hidup mereka kan. Itu rumah sewanya segitu. Berapa? 400 euro. 400 sampai 500 euro. 400 sampai 500 euro. Dan itu masih yang gue bilang, nanti setelah 1 tahun itu sama pemerintahnya biasanya dikasih uang dikembaliin uangnya. Masih murah ya berarti ya? Masih murah. Bisa dibayarin 6 bulan, bisa di Nah kalau di Australia itu ya, gue agak shocknya pertama adalah pas mereka kan gue pas pindah sana coba iseng-iseng cari listing rumah di Australia. Gue pengen lihat nih di kota gue aja ya, di kota tempat gue tinggal itu regional, kota kecil kan. Gue lihat rumah yang cuma 2 kamar tidur lah, kayak rumah bedeng-bedeng gitu. Pas gue lihat
dulu dengan 2 kamar tidur luas sekian itu $250. Oh, $250 nih. Pas gua lihat pernya, gua kira per month, ternyata per week. Jadi buset, sewa rumah $250 per week. Menurut gua gila, mahal banget ini. Ya kalau di Perancis hitungannya tuh murah, 400 euro, 400 sampai 500 euro. Itu satu ini nih, satu kayak studio gitu tapi lebih besar sedikit. Studio flat. Iya, studio apartemen Studio gitu. apartemen, iya. Itu segitu, terus nanti masih bisa dikembaliin. Maksudnya masih ada Oke. uang balik lagi dari pemerintah. Subsidi pemerintah lah ya. Ha-ha. Jadi bisa bayarnya itu cuma 200. Nah, akhirnya gue mengkalkulasi tuh. Berarti kalau misalnya mereka belanja, misalnya kita habis 1 bulan 100 euro, itu gue kan belanja per bulan gue batasin tuh 50 sampai 100 buat masak. Iya. Oh, single sih ya. Iya kan, buat masak doang, buat makan sehari-hari doang. Nah, itu bisa beli baget, beli beras, beli apa, ya itu segitu. 100 euro berarti berapa? 100 euro Kali 17.000. Iya, 1,7. Iya. Sebulan. 1,7 juta. Wah, murah. Kalau di Australia, aduh. Di Australia memang biaya hidupnya tinggi banget sih, walaupun bisa dibilang penghasilan mereka lumayan gede ya, karena saat ini gaji minimum mereka tuh udah ditetapin kurang lebih ekuivalen 870 Australian dollar, ataupun per jamnya itu $18 kalau nggak salah. Tapi itu kali berapa kan? Per Itu minggu per week ya, per week. Ya kalau misalnya itu kan 3.000-an kan. Kalau 800, 3.200. Iya, cuma tetap aja 1.000 tuh udah habis untuk rent untuk yang kecil. Apalagi kalau misalnya lo punya anak 3, nah lo pasti akan sewa rumah yang 4 tempat tidur ataupun 3 tempat tidur. Nah, orang-orang sana itu berbeda mungkin sama orang kita yang anak. Kalau kita kan punya anak, kalau bisa sampai terkadang sampai umur tertentu mereka masih tidur sama orang tua. Nah, kalau sana enggak, orang tua harus punya privasi sendiri, anak punya privasi sendiri. Jadi mereka kan siapin satu kamar untuk anaknya, masing-masing punya kamar sendiri gitu loh. Gitu. Jadi kalau lo punya 3 anak, berarti siap-siap aja lo harus sewa rumah yang 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur, yang yang rentalnya tuh bisa 500 atau 600 per week. Berarti kerjaannya harus lebih baik daripada itu ya? Iya, makanya kedua orang tua biasanya kerja dua-duanya, karena kalau satu doang nggak bakal cukup. Nah, jadi orang selalu bilang ya, oh kerja di Australia gajinya gede. Iya, gajinya gede, tapi biaya hidup juga gede. Jadi secara value ya nggak jauh beda dengan Indonesia. Berarti mendingan kerja di Eropa ya? Kalau menurut gue sih sekarang mendingan di negara Timur Tengah, nggak ada pajak. Karena gue waktu kerja di oil company, mereka banyak nih yang pernah kerja di Timur Tengah, kayak di UAE, di Kuwait, di Qatar. Mereka selalu bilang, wah enak mas kerja di Timur Tengah, nggak ada pajak penghasilan, gaji full. Iya, terus kadang, nah gue juga punya saudara gue kan pernah kerja di Qatar tuh, Qatar Telkom, petrol ya, Pertamina-nya Qatar lah gitu. Itu dia punya anak di situ ditanggung, padahal warga negara asing tapi ditanggung. Oke. Enak banget kan? Ya karena mereka sekarang kan masih ini ya, maksudnya masih punya apa namanya itu,
Masih punya resource lah. punya resource. Kalau bahasa investasinya itu apa ya, si Luhut itu sering bilang tuh dana abadi, nah, welfare fund Oh, welfare fund, oke. gitu. Tapi secara negara, di antara semua yang gue kelilingin di Eropa, aku paling suka London sih. Negara apa kota? London bukan negara, Pak. Ya maksudnya UK. Kota, oh UK. UK itu persemakmuran 3 negara. Mana? England, Scotland, Ya karena gue pernah ngekemon di England ya. England. England cuma England ya. karena di sana lebih apa sih, cuacanya itu kan mendung terus dingin terus. Nah, lo datangnya pas apa? Hah? Lo datangnya pas apa? Pas spring? Spring pernah, Heeh. winter pernah. Winter kan nggak enak, salju. Enggak, Nggak salju? London itu nggak salju. Oke. Hujan, nggak ada itu kan, dia dekat laut, nggak ada saljunya nggak ini. Oke. Tapi jadi gloomy everyday gitu. Oke. Nah, kebetulan gue juga di Australia itu yang 4 musim tapi nggak ada saljunya. Untungnya nggak ada saljunya. Sempat kemarin diajak sama istri gue, yuk kita main salju ke gunung ini. Gua nyesel, dingin banget. Gua nggak suka dengan dingin. Dan kebetulan kan gue punya bad experience, akhirnya gue punya bad experience di situ. Jadi pas kita lagi resort, kita bawa koper 2 gede, udah bawa anak 2 yang kecil piik-piik, terus kita bawa koper 2. Ternyata hotelnya nggak ada lift, jadi dari lobby itu naik tangga dengan bawa 2 koper gede, dan nggak ada porter koper kan, ya bawa sendiri saat gede-gede gitu dan berat. Tapi gue nggak ada masalah sama musim dingin. Lo nggak ada masalah, gue bermasalah dengan musim dingin. Gue nggak ada masalah sama musim dingin. Nah setelah di sana, oke, kita jalanin resortnya, main salju segala macam. Itu padahal tangan gue udah kaku, udah beku. Pas pulang dikasih tahu, oh ini akan ada badai salju. Jadi yang mau pulang besok nggak akan ada bis, adanya cuma ada sore ini. Oke, kita langsung packing semuanya. Kita ini dikasih tahu, kita dapat beritanya itu jam 3.30. Biasanya berangkat jam 5. Oke, kita packing semuanya, setengah jam selesai. Jam 4 kita ke lobby ngambil deposit segala macam, beres. Kita nunggu tuh di bawah. Nunggu 15 menit, kok nggak datang nih bus shuttle-nya ya. Akhirnya udah mau jam 4.30 udah agak panik nih. Wah, ini kalau nggak keburu gimana nih? Dan kebetulan di gunung tuh nggak dapat sinyal kita. Sinyal tuh nggak bagus. Akhirnya ya udahlah, di tengah badai, ya udah kita jalan kaki aja ke meeting point. Dekat kok, cuma 200. Itu adalah bad decision ever menurut gue ya. Di tengah badai salju, gue bawa 2 koper, bawa 2 anak. Wah, itu gimana ya, kayak paru-paru gue tuh udah kayak kebakar rasanya. Dengan udara dingin, bawa berkoper gede, berat. Lu nggak pakai heat tech ya? Pakai, tapi kan tetap air dingin. Dan bawa pakai ini apa namanya, power pack. Power pack tuh apa? Power pack itu jadi kayak salon pas gitu, tapi lebih besar lagi segini nih. Gini, kayak sebesar tangan ini. Terus ada batu bara aktifnya, ditempelin gitu ke perut. Oh, nggak ada gitu. Gua nggak pakai. Nah itu cuman ada di negara-negara Asia Timur. Jepang yang jualan tuh, Jepang ada nggak ya? Tapi Korea itu paling banyak itu jualan kayak gitu. Nah, gua nggak tahu tuh yang hasil power pack dan segala macam, tapi itu gua bawa koper 2 di tengah badai salju, dan anak kecil 2 biji, 2 anak gua, yang 2 kecil itu pasti nangis lah sama maknya. Gila, itu cuman kayak ya nggak jauh lah, cuman
sekitar 300 meter. Ternyata pas sampai sana bisnya delay, yang katanya jam 5 jadi jam setengah 7. Terus ya udah, dan berapa menit kemudian ternyata bis shelternya datang. Terus gue bilang sama istri gue, ya udahlah, setidaknya kita nggak akan ngerasain ini 12 bulan, mungkin 12 bulan yang akan datang ya. Nggak usah, gue nggak usah 12 bulan, gue 24 bulan ya. Gue butuh menghilangkan trauma ini 24 bulan, jadi tahun depan lo berdua aja sama anak gue yang cowok, gue sama anak gue yang cewek nggak usah. Padahal kalau gue sih suka sih musim dingin. Lo suka musim dingin, iya, masalahnya udah dapat busnya tengah malam dan kita cuma bisa diantar ke Melbourne, jadi pas kita nyampe Melbourne itu jam 2 pagi. Karena selama gua perjalanan, gini, kalau misalnya di Eropa ya, apalagi kalau udah bulan November ke Desember ya, itu banyak Christmas festival gitu. Jadi kan waktu itu gue pergi kelilingnya itu pas November menuju Desember gitu. Nah di situ itu habis Black Friday, habis Black Friday itu banyak diskon. Terus habis itu Christmas festival. Nah di kota-kota besar apalagi di Jerman ya, itu banyak bikin stall gitu kayak bazar gitu di Old Town-nya itu. Terus kita bisa minum wine, hot wine. Terus enak tuh hot wine. Iya enak itu hot wine. Terus beli hot wine. Terus jadi orang di situ tuh cuman datang nggak ngeluarin handphone sama sekali, ngobrol aja di situ. Nah kan gue videoin tuh, jadi mereka ngobrol cicat habis pulang kerja, ngobrol di tengah-tengah musim dingin itu gitu. Jadi ini either itu di Eropa atau di mana namanya, di Korea, di Jepang. Malah kalau gue ke Jepang gue malah ke Hokkaido yang waktu itu kita lupa, yang perginya Februari setelah lagi Chuseok ya. Chuseok itu kalau orang Korea itu nyebutnya apa namanya, Imlek, hari raya Imlek. Nah di Korea apa Jepang nih? Enggak, jadi adik-adik gue lagi liburan Chuseok, liburan Imlek. Okay. Nah kita ke Jepang, Hokkaido itu. Ke Hokkaido. Nah di sana itu Hokkaido. Nah kita ke Sapporo kan, nah yang mana ininya tinggi-tinggi saljunya. Ya udah main lah gitu. Gue nggak ada masalah, gue malah suka musim dingin daripada itu. Bawa bajunya nggak usah banyak-banyak daripada musim panas. Kalau musim panas itu lembab, terus walaupun nggak berdebu ya, tapi keringetan terus gitu, nggak enak. Mendingan dan kalau panas bisa panas banget. Nah, gini, gue dulu waktu kecil taunya kayak misalnya di bagian utara kan Christmas tuh pasti musim dingin ya. Nah, gue kira tuh semuanya sama. Semua Christmas itu pasti di musim dingin. Kebalikannya kalau di selatan. Gue baru ke Australia kan. Nah, ini Desember musim apa? Musim panas. Kok musim panas? Bukannya Christmas itu selalu musim dingin ya? Ya, itu di utara. Ini Australia selatan. Kok selatan tuh musim panas? Nah gue tuh tahu itu pas udah gede, blow on banget ya. Gue tahu itu pas gede. Blow on itu. Enggak kan, sekarang gini, lo dari kecil kan kita kayak nonton filmnya Home Alone ataupun apa, kan lo taunya Christmas itu salju, musim dingin. Gue udah tahu itu di SMA aja, gue udah tahu itu. Kalau gue nggak tahu. Gue tahu. Gue baru tahu pas orang Olen kan waktu itu mau pergi kan semester 1 akhir kan, kelas 2 kan dia pindah ke Australia kan gue terus abis gitu pas dia mau pindah kan gue nganterin,
kayak gue ke bandara itu kan, terus habis gitu ini kan musim musim panas kan ya lu ya. Iya nih lagi summer kata dia. Gue udah tahu. Oke. Gue bilang, "Jir, norak banget gue baru tahu kalau ternyata kalau di bagian utara itu musim dingin, di sini musim panas." Itu berlaku juga di Amerika Selatan. Iya, iya. Iya, teman kan dari kecil kita selalu ditunjukin film-film Amerika, film-film yang dari Amerika tuh kalau misalnya Christmas tuh selalu musim dingin. Gua kira di Australia juga musim dingin, ternyata musim panas. Gimana kalau lu ke Rusia coba musim Nggak, dingin nggak usah, itu. nggak usah. Gua pertama kali, gua sering ngeliat YouTube-nya Turah. Turah Partayana, minus 40. Gila dalam hati gua minus 40. Gua yang di Australia 3 derajat, 5 derajat, 0 derajatnya udah dingin, apalagi yang minus sampai minus. Gua mau ogah. Nah, gue malah belum sampean tuh ke Rusia. Nah, ada Padahal lu sastra Rusia lu belajar. iya, makanya itu. Nah, terus ada ini lagi di kamar gue waktu itu. Ini nggak ada heaternya nggak panas. Hah, heaternya nggak panas? Iya, di domisili gue itu heaternya nggak panas. Dan jadi gue pegang tembok itu, jadi kamar gue udah kayak kulkas gitu. Waktu di Prancis. Iya, Nggak dingin dong. ya dingin, cuman ya udah. Dan kalau misalnya lagi musim dingin kan paginya, maksudnya jam 5 jam 6 pagi itu masih gelap. Masih gelap banget. Sedangkan kuliah itu kita jam 7 atau jam 8. Jam 7 tuh kayak masih baru awal keluar matahari tuh jam 7. Nah, selama di Perancis juga karena supaya menghemat, gue puasa. Gitu, gue puasa juga, jadi banyak jalan iya, puasa iya. Sampai teman-teman gue nanya, kamu ngapain? I'm fasting gitu. Emang sekarang ini Ramadan kata dia gitu. Terus enggak gitu, ya puasa aja gitu. Emang orang Islam harus puasa terus ya setiap tahun? Enggak, ini kemauanku aja. Iya, mungkin bagi mereka yang non muslim, mereka nggak terlalu banyak terekspos dengan agama kan. Mereka juga taunya, oh orang Islam puasanya bulan Ramadan aja. Dan di Australia sendiri nggak, mereka tuh kayak baru, kebetulan gue di regional ya, di daerah, bukan di daerah kotanya. Jadi mereka juga, hah, lo harus puasa sebulan penuh. Mereka tuh terkaget-kaget, lo kuat puasa? Kuat emang kenapa? Apa aja nggak boleh nggak boleh makan, sama nggak boleh makan ya kan, nggak boleh minum juga. Hah, nggak boleh minum juga? Terus apa lagi? Lo nggak boleh marah, lo nggak boleh ini. Dan yang paling mereka kan, lo nggak boleh berhubungan seksual. What? Tapi kan ada waktunya. Iya, maksudnya selama puasa mereka lo nggak boleh berhubungan seksual. Mereka langsung, what? Sebulan? Iya, tapi kalau udah buka boleh. Oh, oke. Tapi bagi mereka tuh, lo harus buka. Lo kapan baru buka? Nanti pas matahari terbenam. Jadi, iya, saat itu kan lagi musim gugur ya. Jadi masih lumayan lah, nggak terlalu panjang mataharinya. Memang setiap tahun sama ya? Enggak, setiap tahun berkurang tuh 2 minggu. Jadi akan ada waktunya gue puasa pada musim panas. Mereka cuma bilang, "Weh, good luck with that." Nah, waktu gue pernah puasa kan gue pernah sholat id di Korea kan, dan itu tinggal berapa seminggu lagi gitu kalau nggak salah. Nah, itu musim panas tuh di Korea. Berapa lama lo puasa? Pokoknya bukanya jam 7 apa setengah 8 gitu. Masih pendek dong berarti, jam 7 setengah 8. Pokoknya 18 17. Ya pokoknya jam 8 lah kalau nggak salah. 8. Iya, tapi kan musim panas di sana. Ya sih, nggak enak juga sih. Nah, mataharinya pada terik banget. Gua itu lumayan nggak, kalau misalnya suruh puasa ya,
Orang gua pernah ke Jatiluhur, ada outbound Jatiluhur, kita bikin rakit dan sebagainya, itu gue puasa kok. Sampai anak-anak tuh ngapain Bi? Lagi acara kayak gini lu puasa katanya. Jadi gak ada masalah gue mau puasa di waktu gue umroh aja gue puasa. Oke. Iya, gue pengen nyoba puasa di Madinah 1 hari, di Mekah 1 hari Oke. gitu. Gue paling enak tuh kayaknya waktu 2017, gue sama istri gue kita ke Australia ya. Oke. Cuman berkunjung doang kan, dan itu pas bulan puasa. Puasanya cuman pendek banget karena musim dingin kan, lagi musim dingin. Jadi gue tuh baru sahur jam 6, ntar buka lagi tuh jam setengah 6 apa kalau udah bukanya ya. Pendek banget puasanya, nggak berasa. Tapi pas musim gugur tuh lumayan lah. Gue imsaknya tuh jam 4:30. 4:30 lah, 4:30. Terus buka puasa itu jam 7. Untungnya sih musim gugur ya, jadi nggak terlalu panas. Tuh. Nah nggak tahu nih tahun depan kayaknya masih masuk di musim gugur deh. Masih bulan Mei kan? Ya, Mei. Startnya di April, nanti selesainya di Mei. Itu kayaknya masih musim gugur deh. Buat yang di selatan iya. Iya, sana- tapi itu udah perubahan dari musim panas ke musim gugur. Jadi kayaknya bakal panjang juga puasanya. Dan tahun ini udah dibilang akan ada fenomena El Nino. Jadi Australia itu akan panasnya tuh bisa sampai 40 derajat musim panas ini. Ini kita jadinya ngobrolin banyak kan puasanya ya. Ini hampir 1 jam nih kita ngobrolin kayak gini. Ya udah, cut aja lah. Ya udah, sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. Bye.